Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar desain dan analisis algoritma. Pertama-tama pendahuluan. Algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai algoritma greedy dan algoritma divide and conquer. Algoritma greedy merupakan algoritma yang bersifat heuristik, mencari nilai maksimal sementara dengan harapan akan mendapatkan solusi yang cukup baik. Meskipun tidak selalu mendapatkan solusi yang terbaik, algoritma greedy umumnya memiliki kompleksitas waktu yang cukup baik, sehingga algoritma ini sering digunakan untuk kasus yang memerlukan solusi cepat meskipun tidak optimal seperti sistem real-time atau game. Dengan algoritma greedy ini akan diselesaikan suatu percobaan, yaitu mencari jarak terpendek dari suatu peta. Selanjutnya adalah data. Untuk percobaan ini akan digunakan data yang berupa graph atau directed graph. Seperti yang dapat dilihat dari gambar di samping, ini merupakan peta yang diubah bentuknya menjadi sebuah graph dengan not-not seperti berikut. Selanjutnya akan dijelaskan tentang kode program. Yang harus dilakukan pertama adalah mengimport library yang dibutuhkan. Di sini kita membutuhkan library ini untuk membuat untuk membuat graphnya. Lalu untuk fungsi sorted adalah fungsi di mana kita meletakkan perulangan untuk mencari node yang dikunjungi. Lalu untuk full maps dan simple maps adalah pendeklarasian untuk node-node graph. Lalu di sini fungsi draw adalah fungsi di mana kita meletakkan node apa saja yang ada pada graph kita beserta jaraknya. Lalu di sini kita membuat graph-nya. Lalu untuk ini adalah fungsi main kita, di mana nanti akan muncul dua pilihan seperti ini, simple maps dan full maps. Yang kita gunakan adalah full maps. Lalu nanti program akan menampilkan graph yang telah terbuat rapi seperti ini dan beserta hasilnya. Seperti yang dapat kita lihat dari hasil program tadi, ini adalah hasil jadi maps dalam bentuk graph. Kalau kita telusuri, jalur dari node A menuju node I terdapat 4 jalur, yaitu seperti yang dapat dilihat pada kotak di sebelah ini, di mana jalur terpendek adalah dari A menuju node B, menuju node H, lalu menuju node I. Atau dari sini A, B, H, I. Dengan hasil 21 km. Sedangkan hasil program kita adalah jalur terpendeknya adalah A, C, D, G, I. Yaitu A, C, D, G, I dengan 22 km. Maka kesimpulannya, dengan menggunakan algoritma greedy ini, hasil akhir yang didapatkan sebagai jarak terpendek adalah A, C, D, G, I. Nah, algoritma greedy memang tidak selamanya memberikan solusi yang optimal, dikarenakan pencarian lokal maksimum pada setiap langkahnya tanpa memperhatikan solusi secara keseluruhan. Sekian untuk penjelasan tentang algoritma greedy. Untuk algoritma divide and conquer akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Ramadan dari kelas IFX 43 gabungan dengan NIM 13011198484. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi algoritma divide and conquer, materi tentang merge sort. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang divide and conquer-nya. Jadi divide and conquer ini merupakan salah satu strategi algoritma yang populer di dunia pemrograman, di mana yang pada zaman dahulu kala divide and conquer ini digunakan untuk strategi perang. Nah, strategi itu sendiri dibagi menjadi 3 subbagian, yaitu pertama divide, yaitu membagi masalah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil yang mempunyai kemiripan yang sama dengan masalah semula. Kemudian conquer, yaitu memecahkan masing-masing masalah. Kemudian combine, menggabungkan kembali hasil pemecahan masalah. Nah, kemudian merge sort,
Nah, mersort ini dikenal dengan yang namanya two-way merging atau mengkombinasikan dua array terurut ke dalam satu array terurut. Bagaimana menerapkan strategi divide conquer pada mersort? Yaitu yang pertama, pada bagian divide yaitu bagi array menjadi dua sub array atau r per 2. Kemudian pada conquer mengurutkan nilai pada tiap sub array. Kemudian pada saat combine menggabungkan kembali array. Berikut ini ilustrasinya. Nah, jadi misalkan saya mempunyai 8 data yaitu 27, 10, 12, 20, 5, 25, 13, 15 dan 22. Data ini dibagi dua karena ada 8 data berarti 4 4 seperti ini. Kemudian dari sini kita bagi dua kembali sampai dengan tidak bisa dibagi kembali. Berarti bagi terus sampai dengan seperti ini. Nah, dari sini sampai sini merupakan proses divide. Nah, kemudian di sini pada saat pengurutan di tengah-tengahnya menjadi ini adalah combine. Tetapi pada di tengah-tengahnya merupakan conquer, yaitu pengurutan nilainya 10 27 seperti itu terus diurutkan kembali sampai dengan hasil yang diinginkan seperti ini. Kita akan demo programnya. Di sini yang program telah kelompok saya buat yaitu seperti ini. Codingannya seperti ini, kemudian kita run satu persatu. Nah, untuk datanya yaitu 11, 23, 35, 43, 49, 45, 63, 72, 84, 90. Ini merupakan data acak, kemudian pada saat kita run seperti ini, maka hasilnya terurut seperti ini. Nah, untuk ilustrasinya seperti yang digambar tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan baik dalam penjelasan materi atau demo program. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Taufikur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan strategi algoritma divide and conquer dengan binary search. Binary search merupakan salah satu algoritma pencarian yang paling efisien. Algoritma ini memanfaatkan teknik divide and conquer dengan memecahkan lingkup pencarian data menjadi setengahnya pada setiap kali divide. Namun kekurangan dari binary search yaitu bahwa algoritma ini hanya dapat digunakan pada sebuah data atau list yang telah terurut. Ada 3 tahap untuk binary search tersendiri. Untuk divide conquer-nya, yang pertama divide-nya itu membagi array ke dalam sub array dengan cara rumus n per 2 dibulatkan ke atas. Nah, jika x-nya kurang dari bilangan tengah, maka proses berlanjut ke sub array sebelah kiri. Namun sebaliknya, jika x-nya lebih besar dari bilangan tengah, maka proses berlanjut ke sub array sebelah kanan. Kemudian untuk conquer-nya itu menentukan apakah x berada dalam sub array. Yang terakhir itu solusinya dapatkan solusi persoalan awal dari solusi pada sub array. Kemudian di sini sudah ada ilustrasinya. Pertama ada 13 data, dari 7 sampai 47 sudah terurut dari terkecil ke terbesar. Misalkan saya ingin mencari 18. Kemudian caranya itu 13 data ini dibagi 2. Jadi bilangan tengahnya itu di 25. Ini dengan cara divide dibagi 2, 13 bagi 27 sehingga data ke-7 itu 25. Kemudian compare X yaitu 18 dengan bilangan tengah. Jika lebih kecil maka ambil sebelah kiri. Nah, di sini kan 18 lebih kecil dari 25. Jadi ambil sub array sebelah kiri. Kemudian selanjutnya sama. Di sini ada 6 data, 6 data yang di sini dibagi 2. Kemudian 6 bagi 2 itu 3, sehingga data ketiga itu 13. Terus di-compare lagi X itu 18 di-compare dengan 13, bilangan tengahnya lebih besar sehingga ambil sebelah kanan. Kemudian 3 data ini di-divide, dibagi 2. 3 dibagi 2 itu sama dengan 1,5 sehingga dibulatkan ke atas menjadi 2. Data kedua itu adalah 18. Kemudian compare lagi, compare X di mana X adalah nilai tengah sehingga proses ini telah selesai. Kemudian saya akan mendemokan programnya. Di sini sudah ada algoritma binary search. Pertama itu mencari nilai tengahnya. Kemudian di sini untuk mengecek apakah X berada di tengah. Jika
Kemudian di sini jika X lebih besar dari bilangan tengah, maka ambil subarray sebelah kanan. Nah, jika sebaliknya, maka ambil subarray sebelah kiri. Nah, di sini misal ada 11 data, kemudian yang saya cari itu bilangan 50. Nah, bilangan 50 ini ada di indeks keberapa. Kemudian jika X-nya ada di indeks, tampilkan indeks keberapa. Jika tidak, maka tampilkan bahwa angka 50 ini tidak ada di dalam list. Di sini saya run. Nah, di sini sudah mendapatkan hasil elemen X itu berada di indeks kelima. Di sini kita hitung, misal di sini dari 0 ya, mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini benar bahwa bilangan 50 itu berada di indeks kelima. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.